من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan yang besar itu adalah nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, yang dimana pada dua kenikmatan ini Nabi sendiri yang mengatakannya bahwasanya manusia sangat lalai di dalam memaksimalkan, memanfaatkan dua kenikmatan ini, sehingga dia baru mau beramal, dia baru mau hadir di dalam majelis ilmu kalau sudah sakit. Dia baru mau untuk belajar, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau sudah sibuk dan seterusnya. Tetapi ketika Allah berikan waktu lapang, Allah berikan kesehatan kepada dia, dia justru tidak memanfaatkannya dengan baik. Nanti saya baru beribadah, nanti saya baru hadir di dalam majelis ilmu, dan alasan-alasan yang lainnya, hingga dia pun tidak dapat mendapatkan pahala dari dua kenikmatan yang besar ini. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab yang dikarang oleh Syekh Sulaiman ibn Salim atau Sulaiman ibn Salimullah Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala, risalah yang berjudul Haqquz Zawjain atau hak-hak pasangan suami istri. Baik, yang terakhir sekali apa yang kita bahas? Nah, apa yang dibahas? Dari siapa namanya? Yang keempat, seorang istri itu harus bersyukur atas apa yang diberikan. Bersyukur atas apa yang diberikan oleh suaminya. Mungkin ada lagi yang terakhir ini? Ada yang lain? Sabar di menunggu. Ini yang terakhir. Dan yang satunya apa? Istrinya menjadi tempat ketenangan. Itu satu pembahasan dengan berlemah lembut. Baik, yang kita ambil kemarin ada dua lanjutan dari yang pertama, yang dulu sekali, yaitu seorang wanita yang salihah, istri yang salihah adalah dia berusaha agar tidak membuat suaminya itu marah kepada dirinya, atau sebaliknya dia yang marah kepada suaminya. Wanita yang salihah sangat takut untuk melakukan hal tersebut. Dan juga yang telah kita pelajari adalah tidak bolehnya seorang wanita apabila dia marah kepada suaminya, moro-moro imangi riburat nena,
nampa napilari balakna. Itu dilaknat oleh para malaikat. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza batatil mar'atu muhajiratan firasha zawjiha, la'anatha al malaikatu hatta tarji'." Apabila seorang wanita dia bermalam dalam keadaan meninggalkan ranjang suaminya, artinya napilari burakninna, entah itu dalam satu rumah atau yang lebih parah pulang ke rumah orang tuanya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat akan melaknat dia sampai dia pulang ke ranjang suaminya. Oleh karenanya itu jamaah sekalian, wanita yang salihah dia senantiasa menjaga agar jangan sampai suaminya itu marah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pula, nisa'ukum min ahlil jannati al-wadudul waludul a'udu ala zawjiha allati idza adat ay adat zawjaha aw udhiyat aw adaha zawjuha fi riwayatin idza ghadiba zawjuha ja'at hatta tad'a yadaha fi yadi zawjiha thumma yaqul wallahi la adhuqu ghamdan hatta tarda. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perempuan-perempuan yang termasuk dalam penghuni surga adalah mereka yang al-wadud, memiliki kasih sayang, al-walud, subur, yang kemudian kata Nabi al-a'udu, cepat kembali kepada suaminya apabila suaminya itu marah kepada dirinya atau dia yang menyakiti suaminya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, apabila seorang wanita murka pada suaminya atau sebaliknya suaminya marah kepada dirinya, dia datang kepada suaminya, meletakkan tangannya di tangan suaminya, kemudian mengatakan, wallahi demi Allah, la adzuqu ghamdan, saya tidak merasakan nikmatnya tidur. Tenana sifat tinroku, tenana kukulle atinro, sakgenta rela mangirinekke, sakgenta riwo mangirinekke. Ini sifatnya wanita siapa? Wanita yang salihah. Punna kamma muanne baini ya jamaah. Mana pun larronti kamma kiri baininta, pasti punna rupa tau injaki lulu ya tinta. Mana nanti kamma kesalahannya. Ya, selama kesalahannya itu tidak melampaui batas jamaah sekalian. Ini wanita yang salihah seperti itu, dia sangat takut untuk membuat suaminya murka kepada dirinya. Baik. Kemudian yang kita bahas kemarin adalah wanita yang salihah juga, dan termasuk hak dari seorang suami adalah dia berlemah lembut kepada suaminya. Berlemah lembut kepada suaminya dan berusaha untuk menyenangkan hati suaminya. Bahkan seandainya pun seorang wanita itu harus berbohong di depan suaminya, tetapi dia tahu ini kalau saya ucapkan kepada suami saya dia senang, dia diperbolehkan untuk hal itu. Sebagaimana kita tahu jamaah, berbohong itu, dan pernah saya bahas di masjid ini, termasuk sifatnya orang munafik. Dilarang berbohong mutlak, bahkan berbohong itu termasuk sebab seseorang dimasukkan ke dalam neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal fujura yahdi ila innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar. Sesungguhnya kedustaan, balle-balle, berbohong itu akan mengantarkan seseorang menuju sifat fujur, fajir, dan sifat fujur ini akan mengantarkan seseorang menuju neraka. Tetapi dikecualikan pada 3 perkara. Di antaranya apa? Perkataan seorang istri kepada suaminya walaupun itu bohong. Walaupun itu bohong jamaah sekalian. Itu yang terakhir. Baik, kita bahas pembahasan yang berikutnya. Kata penulis kitab, wal mar'atu salihatu tatawaddadu ila zawjiha bihusni mazhariha
Wanita yang solihah, dia mendapatkan cinta dari suaminya, berusaha untuk membuat suaminya itu mencintai dirinya dengan cara husni mazhariha, memperbagus penampilannya. Baik. Waqad su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an khairin nisa. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ditanya tentang sebaik-baik wanita. Maka Nabi menjawab, sebaik-baik wanita itu adalah allati tuti'u zawjaha idza amara wa tasurruhu idza nadhara. Kata Nabi, sebaik-baik wanita itu adalah apabila dia diperintah oleh suaminya, dia mentaati perintah suaminya tersebut, dan ini telah berlalu penjelasannya. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyenangkan suaminya. Suaminya itu senang apabila suaminya memandang dirinya. Bisa dipahami konteksnya jemaah? Jadi di antara sifat wanita atau di antara hak seorang suami adalah si wanita itu berusaha agar bagaimana caranya suaminya ketika memandang dirinya, suaminya itu gembira, suaminya itu cinta. Termasuk di antaranya adalah memperbaiki penampilannya, atau bahasa Makassarnya mode-mode sikit deh. Jangan dibalik jamaah. Karena terkadang wanita kita lihat sekarang ini, dia baru akan memakai lipstiknya, nampak na pakai pulpena untuk nagari sikanyinna, na pakai kuas nari rupanna. Ketika kapan? Ketika dia keluar dari rumahnya untuk menuju suatu acara. Acara Pak Buntingan kah? Acara akikah kah? Acara rapat desa kah? Dan seterusnya. Tetapi sebaliknya kalau di dalam rumahnya, subhanallah, ajene lagi nasawala, biasanya seperti itu. Padahal berhias ketika keluar rumah itu diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Janganlah kalian berhias sebagaimana berhiasnya wanita-wanita jahiliyah pada zaman dahulu, yaitu mereka kalau keluar rumahnya betul-betul ingin memperlihatkan ke orang, ini saya. Dilarang. Justru yang disyariatkan yang mana? Ketika di dalam rumah. Oleh karenanya wanita yang salihah adalah dia berusaha agar bagaimana suaminya itu cinta pada dirinya dengan memperbagus penampilannya di rumahnya. Memperbagus penampilannya di rumahnya. Dan ingat, ketika seorang wanita dia memperbagus penampilannya di rumahnya, itu sudah ibadah untuk dirinya. Karena kan terkadang wanita itu kenapa tidak mau berhias? Kenapa kira-kira jemaah? Karena lama itu berhias ya. Ya kan begitu? Salloi mode. Sehingga terkadang wanita agak kutu sikit dia pun riballa naja untuk mode. Padahal jemaah sekalian, kalau dia mode, anggaplah misalnya memakai lipstik itu 15 menit karena nacinik kerom bajik-bajik cara menda jangan sampai miring sikit deki, itu sudah ibadah untuk mereka. Subhanallah, wanita ladang pahalanya di rumah saja melakukan hal yang seperti ini, itu sudah ibadah untuk mereka. Bisa dipahami? Dan pada pembahasan ini pula ada motivasi bagi para suami supaya namodal litongi baininna. Jangan sukanya cuma menuntut. Ngapa mau tu sakulukam mah, tapi tenani balyangi batu tawasa. Ngapa mau kontu nulik lengkam mah. Namana sabu mandina tamania, apalagi punarikan abara. Ini keliru. Jadi kalau memang kita menginginkan istri kita itu tampil cantik, tampil dengan sesuatu yang kita inginkan, usaha tong kisik ini supaya ada uang skincare-nya. Baik.
Ini jamaah sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita-wanita atau sebaik-baik wanita di antaranya adalah ketika suaminya memandang kepada dirinya, suaminya itu merasa gembira, senang dia. Karena memang wanita itu cuma satu laki-lakinya, untuk suaminya saja. Jangan dibalik, kalau untuk suaminya tampil ala kadarnya, untuk orang lain malah tampil sejadi-jadinya. Nah, ini juga para wanita yang suka selfie-selfie di media sosial harusnya paham ini, bahwasanya engkau didikahi, engkau dipinang, apalagi kak jalaki depan itu supaya kamu itu untuk suamimu saja, bukan untuk orang lain. Jangan sampai suamimu yang setengah mati mengumpulkan panai, malah orang lain yang menikmati wajahmu. Iya, kan tidak seperti itu. Harusnya untuk suaminya saja, bersoleknya, berhiasnya, memakai wewangian untuk suami tak saja, ibu-ibu sekalian. 6. Kata penulis kitab, wa hiya la tusmi'u zawjaha wa la turihi ma yu'dhihi abadan. Wanita yang salihah adalah dia tidak memperdengarkan kepada suaminya perkataan-perkataan yang dapat menyakiti suaminya. Subhanallah, kata-katanya dipilih betul. Wanita yang solihah itu tidak akan berbicara kecuali dia sudah pastikan apa yang dia ucapkan ini akan membuat suaminya itu gembira, suaminya itu senang. Dan juga seorang wanita yang solihah, dia tidak memperlihatkan sesuatu pada suaminya kecuali sesuatu itu sudah pasti membuat suaminya itu gembira, tidak untuk menyakiti suaminya selama-lamanya. Ini wanita-wanita yang salihah. Kata penulis kitab, al-mar'atu salihatul mubarakatu takhafu an tu'adhiya zawjaha bikalimatin aw binadharatin aw bitalabin aw bifi'lin aw bisu'in manzarin. Kata penulis kitab, wanita yang salihah, istri yang salihah, lagi istri itu diberkahi, mereka sangat takut untuk menyakiti suaminya apapun wasilahnya. Entah itu dengan ucapannya, dengan satu kalimat, satu kata, atau dengan pandangan, atau dengan permintaan yang banyak pada suaminya, akhirnya menyakiti suaminya, atau perbuatannya, atau bahkan yang kita bahas, penampilannya yang buruk pada suaminya. Wanita yang solehah sangat takut, jangan sampai kalau saya memakai pakaian yang seperti ini, suami saya tidak suka. Jangan sampai kalau saya keadaan saya seperti ini, belum mandi misalnya, suami saya tidak suka, apalagi dia datang dari kerjanya, datang ke rumahnya, justru yang dia hirup aroma adalah aroma kuburan, karena tidak mandi misalnya, dan seterusnya. Sangat takut wanita yang solihah itu. Dia berusaha menyenangkan suaminya apapun wasilahnya. Taib. Limada? Kenapa wanita yang salihah lagi diberkahi itu sangat takut untuk menyakiti suaminya? Li'annaha ta'lamu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Karena wanita yang salihah itu mengetahui bahwasanya nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Ini ada juga anjuran bahwasanya kalau mau wanita itu solihah, dia harus tahu ilmu, karena dia tidak akan tahu bagaimana caranya bersikap, bagaimana caranya bertindak kalau tidak punya ilmu. Seperti di sini kata penulis kitab, kenapa wanita solihah itu tidak mau menyakiti suaminya? Karena dia tahu, artinya dia ilmui, sehingga betullah perkataan para ulama, mustahil seorang wanita itu bisa menjadi wanita yang solihah kepada suaminya kalau dia tidak belajar. Betul jamaah? Oh jamaah? Dekatin pergi ke apa? Ngalekirnya ni sambayang pun tak duduk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tu'di imra'atun zawjaha fid dunya. Tidaklah seorang wanita menyakiti suaminya di dunia
illa qalat zaujatuhu minal huril ain, kecuali pasti istrinya si laki-laki ini yang disakiti oleh istrinya di dunia, istrinya dari surga, yaitu para bidadari, akan mengatakan, berdoa kepada Allah, la tu'dhihi, janganlah engkau menyakiti suami, iya, atau janganlah engkau menyakitinya. Qatalakillah, semoga Allah memerangimu. Fa innama huwa indaki dakhilun, karena sesungguhnya suamimu itu saat ini adalah tamu bagimu. Yushiku ayyufariqaki ilaina, dan pasti yang namanya tamu akan pulang, akan kembali kepada kami. Jadi maksudnya hadits ini jamaah sekalian adalah peringatan bagi para istri yang doyang nangai napak risi nyawana burak ninna, apapun bentuk penyakitan itu, karena dia didoakan oleh para bidadari di surga sana, istri-istrinya kita di surga sana. Jadi masya Allah, laki-laki itu sudah punya istri di surga sekarang, selama dia masuk surga nantinya. Apa doanya para istri kita di surga jamaah kalau kita disakiti sama istri kita di dunia? Qatalakillah, semoga Allah memerangimu. Ini peringatan bagi para istri kita di dunia ini agar jangan menyakiti suaminya, karena didoakan yang jelek oleh istrinya yang lain di surga, bukan istrinya yang lain di kampung yang lain. Jadi memang jamaah sekalian, para istri kita di dunia ini insya Allah kalau kita meninggal dalam keadaan yang baik akan menjadi para pemimpinnya, para bidadari di surga. Iya kan begitu. Baik. Baik jamaah sekalian, jadi kesimpulan dari poin ini adalah memperbaiki penampilan bagi para wanita. Jangan dia ketika masih jomblo, masya Allah, semua parfum dipakai Casablanca, vanilla dan seterusnya. Tetapi sudah menikah dengan alasan dia sudah punya anak, akhirnya minyak gosok mami dan lain kalena, tiami minyak wangi. Nah, itu jangan seperti itu, tapi berusaha untuk memperbaiki penampilannya, karena setiap rasa berat yang dia lakukan untuk memperbaiki penampilannya, ada anak misalnya harus dirawat ini baru dia bersolek untuk suaminya, itu jangan dikira tidak ada pahalanya, itu ada pahalanya. Apalagi semakin berat, dan ini bagusnya agama kita jamaah, semakin berat kita melakukan amalan ketaatan, pahalanya itu semakin besar. Oleh karenanya para ulama mengatakan al-ajru ala qadril masyaqqah, antu pahalanya bergantung dengan beratnya ujian ketika ingin melakukan perbuatan yang baik. Kan begitu. Al-jaza'u min jinsil amal, antu balasannya sesuai dengan amalan, seperti itu. Baik. Kemudian yang berikutnya, kata penulis kitab hafizahullahu ta'ala, min haqqi zawji ala zawjatihi an tahfadha sirrahu, di antara haknya seorang suami atas para istrinya adalah seorang istri itu menjaga rahasia-rahasia suaminya. Wa alla tatahaddatsa bima aghlaqa alaihi babahu, dia tidak membicarakan sesuatu yang pintu itu tertutup untuk hal tersebut. Maksudnya jamaah, kalau itu adalah urusan di dalam rumah kita, jangan sesekali dibawa keluar, apalagi berkaitan dengan aib-aibnya sang suami. Tenang karena masalah gas janaki pantaran riwarna acarita. Injo burak nengku kamanjo ya dede. Ngapa maminjo? Mana disuruh na jam masang gas moro-moro ya. La siyama ma yata'allaqu bil mu'ashirati,
apalagi hal itu berkaitan dengan perangai-perangai suaminya. Walau bi ummiha, walaupun itu pada ibunya, walau bi ukhtiha, walaupun itu kepada saudari-saudarinya, au sadiqatihal muqarrabati, atau pada sahabatnya yang terdekat sekalipun, wanita yang salihah tidak akan membicarakan persoalan dapurnya, tidak akan membicarakan persoalan ranjangnya, tidak akan membicarakan persoalan rumah tangganya kepada siapapun, walaupun pada ibunya, walaupun pada saudarinya, walaupun pada temannya yang terdekat. Tidak. Oleh karenanya kenapa terkadang ada perceraian jamaah? Karena terlalu emberki bawana baininta. Masalah sikide nih cerita kiri kanan, akhirnya apa? Mendapatkan hasutan-hasutan dari saudarinya. Karena saudari itu sayang pada dirinya, akhirnya mengatakan apa? Pun nakam manjonekia ngene mi. Kedek burak neng ko kam manjia ku pilarili bakunau. Kedek nek kami hasutan akhirnya apa? Terjadi perceraian. Ingat jamaah, seburuk apapun dari suami kita, itu juga adalah suami kita, kan begitu. Artinya apa? Kita yang menjadi baju untuk dia. Aib yang ada pada dirinya, kitalah yang menjadi pakaian untuknya. Artinya apa? Menutupi aibnya. Apa kata Allah? Lupa ini. Antum libasul lahunna, apa lagi? Wa hunna libasul lakum. Kalian itu para wanita adalah pakaian untuk mereka, para suami-suami kalian. Begitupun para suami kalian adalah pakaian untuk kalian. Artinya pakaian itu apa? Menutupi aib pada diri kita. Maka seorang istri itu berusaha agar jangan sampai aib-aib yang ada dalam persoalan rumah tangganya tenana buncur as-sulu. Cukup pada pintu rumah kita, tidak boleh lebih daripada itu. Bisa dipahami jamaah sekalian? Nah, baik. Apalagi ini juga adalah persoalan ranjangnya, gitu kan? Kata Nabi SAW ketika ada seorang wanita mengatakan, para suami itu kalau sudah ngumpul pada teman-temannya membicarakan tentang istrinya, bahkan persoalan ranjangnya. Dan sebaliknya para wanita-wanita itu kalau kumpul dengan teman-temannya membicarakan juga persoalan ranjangnya. Apa kata Nabi? Fala taf'alu dzalik. Jangan kalian melakukan hal tersebut. Afala unabbi'ukum ma mathalu dzalika. Apakah kalian ingin tahu bagaimana permisalannya kalau ada laki-laki membicarakan persoalan itu atau perempuan membicarakan hal itu? Kata Nabi, mathalu syaitanun ata syaitanatan bit-tariqi fawaqa'a biha wan nasu yanzurun. Itu seolah-olah seperti setan bertemu dengan setan wanita di jalan, kemudian melakukan hubungan suami istri, dan setan-setan yang lain itu melihatnya. Dilarang. Dilarang jamaah membicarakan pembicaraan. Wanita misalnya berbicara pada teman-temannya, anjo burak neng ko ada dalam mana kari. Ini tidak boleh jamaah, dilarang. Dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis yang lebih tegas lagi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min syarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah." Sesungguhnya seburuk-buruk manusia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi, adalah seseorang yang menyetubuhi istrinya dan istrinya bersetubuh dengan suaminya, wa yanshuru sirraha, kemudian membeberkannya, menyebarkannya rahasia itu kepada orang lain. Ini hadits ini berlaku untuk suami istri. Suaminya membicarakan perihal ranjangnya kepada teman-temannya, atau sebaliknya seorang istri membicarakan persoalan ranjangnya kepada teman-teman
yang lainnya terlarang, haram kata para ulama, kecuali ada kebutuhan. Di garis bawah jamaah, tidak boleh membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan rahasia-rahasia rumah selama tidak ada kebutuhan. Kalau ada kebutuhan dibolehkan. Misalnya apa? Seorang istri menggugat cerai suaminya dikarenakan suaminya itu seperti tadi, tidak bisa memenuhi batin istrinya misalnya, kepada pengadilan, itu dibolehkan. Tetapi persoalan kita di sini adalah dicerita secara lebar tanpa ada kebutuhan, maka tidak boleh, rahasia apapun itu. Nah, apalagi yang tadi persoalan ranjang tidak boleh jamaah sekalian, haram kata para ulama kita. Nah, kemudian masih ada waktu? Masih. Oh iya. Kata penulis kitab, min haqqi zawji ala zawjatihi an tahfadha baitahu. Di antara haknya seorang suami atas para istrinya adalah si istri itu menjaga rumah suaminya. Wa alla ta'dhana bid-dukhuli li ahadin yakrahu dukhulahu ilaihi. Tidak boleh bagi seorang istri untuk memasukkan siapapun ke dalam rumah suaminya, apalagi itu orang yang tidak disukai oleh suaminya, baik laki-laki ataupun wanita. Jadi izin dulu jamaah sekalian kalau ingin memasukkan teman kita ke dalam rumah kita. Itu untuk perempuan, apalagi ini laki-laki tidak dibolehkan. Istri yang salihah akan menjaga rumahnya dari memasukkan laki-laki atau orang lain ke dalam rumahnya. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakum alaihinna alla yu'tina furushakum ahadan takrahunahum. Kalian wahai para suami memiliki hak untuk para istri. Apa itu? Yaitu tidak membiarkan seseorang satupun, ya, siapapun untuk masuk ke dalam tempat tinggal kalian yang dimana kalian membenci orang tersebut. Bisa dipahami? Tidak terputar-putar aja nih terjemahannya. Bisa dipahami jamaah? Oh jamaah. Dia pun dah duduk kintu duduk tonga. Ini jamaah sekalian, tidak boleh bagi wanita memasukkan orang lain ke dalam rumah suaminya tanpa ada izin dari suaminya. Nah ini subhanallah banyak sekarang ya percekcokan, pembunuhan diakibatkan hal ini. Ketika si suaminya marah akhirnya membunuh orang itu, nikahna mau burak nena cemburu buta. Padahal bainina pantama burak-burak ne marahin riballa. Nah ini subhanallah tidak boleh. Dan ini para suami harusnya menunjukkan kecemburuan. Apabila suami kita sering memasukkan orang lain ke dalam rumah kita, harus ada kecemburuan. Sebagaimana dilakukan oleh para as-salaf, para sahabat Nabi. Disebutkan ada salah seorang sahabat Nabi mengatakan, seandainya saya melihat suami saya bersama dengan laki-laki lain, maka aku akan pukul orang itu menggunakan bilah dari pedangku. Artinya apa? Nitik baki. Seandainya itu terjadi jamaah sekali. Ini kecemburuannya para sahabat terhadap istri mereka. Jangan justru istri kita pergi dengan orang lain, apalagi laki-laki lain, kita biasa-biasa saja. Itu namanya laki-laki yang dayuth, terancam. Laki-laki yang tidak ada kecemburuan kepada istri atau keluarga-keluarganya dari hal-hal yang mungkar. Nah, ini jamaah sekalian. Kemudian hak yang berikutnya, kata penulis kitab, min haqqi zawji ala zawjatihi. Berapa menit sisanya? 9 menit. Oh ya, masih bisa selesai insyaallah. Kata penulis kitab, di antara haknya seorang suami atas para istri adalah si istri itu menjaga hartanya si suami.
wa alla tunfiqu minhu illa biidnihi. Janganlah seorang istri itu menyedekahkan hartanya si suami kecuali dengan izin si suami. Wa qad sami'na anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi khairin nisa. Dan sungguh kami telah mendengar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang sebaik-baik wanita. Kata Nabi, wa tahfazuhu fi nafsiha wa malihi. Wanita yang paling terbaik itu adalah dia yang menjaga dirinya, menjaga kehormatannya dan harta suaminya. Berarti menunjukkan ini perkara yang haram, jamaah sekalian. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadits yang lainnya, la yahillu limra'atin, tidak halal bagi seorang wanita. Berarti haram atau halal? Haram. Karena Nabi mengatakan tidak halal bagi wanita. Berarti sebelumnya itu haram atau halal? Haram, karena tidak halal. Lawannya halal apa? Haram, jamaah. Berarti haram ini bagi wanita. Kapan itu jamaah? Antu tiya min mali zawjiha syai'an illa biidni, yaitu seorang wanita memberikan harta dari suaminya sedikit pun tanpa ada izin dari suaminya. Subhanallah jamaah, menyedekahkan hartanya suami tanpa izin dari suaminya dilarang oleh agama kita. Bagaimana kalau dihambur-hamburkan hartanya sang suami? Dan saya lihat sendiri, saya dengar sendiri, ada seorang suami meninggalkan istrinya gara-gara apa? Tidak amanah pada persoalan harta sang suami. Pendapatan suaminya 3 juta, yang dihabiskan istrinya 5 juta. Apa nabali? Suaminya mengatakan, tenaku sing apa nabali bainin kuna la busuan juga gaji ya. Karena pun mau terika gaji yang asing antak galaki, tapi habis. Saya tidak tahu apa yang dibelanjakan oleh si istri saya, sehingga apa pilari buraknina. Itu terjadi pada lingkungan saya, dan saya lihat dengan mata kepala saya seperti itu. Nah ini sebelum itu terjadi jamaah, agama kita sudah menerangkan tidak boleh bagi seorang istri menginfakkan harta dari suaminya kecuali harus izin kepada suaminya. Infak ini kebaikan dilarang. Subhanallah. Baik, kata penulis kita, fa in adina laha bil infaqi fa anfaqat ghairu mufsadatin fahuma ma'jurani. Apabila seorang istri itu telah diizinkan oleh suaminya untuk berinfak, kemudian si istri itu berinfak tanpa ada mafsadah, tanpa ada kerusakan di kemudian hari, artinya tidak berlebihan, maka pahala untuk keduanya, untuk si suami dan untuk istrinya. Si suami yang memberikan harta, si istri yang menginfakkan harta mendapatkan pahala. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha ghairu mufsadatin kana laha ajruha bima anfaqat wa li zawjiha bima kasaba. Kata Nabi, apabila seorang wanita menginfakkan dari makanan di rumahnya, makanan ini, ya harta, makanan dan yang lainnya masuk, tanpa ada kerusakan di kemudian hari, maka untuknya pahala infak dan juga untuk suaminya, untuk si wanita dan untuk si suaminya, dua-duanya dapat pahala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengatakan juga dalam hadits yang lainnya, idza tasaddaqatil mar'atu min baiti zawjiha kana laha ajrun wa li zawjiha mithlu dhalika la yanqusu kullu wahidin minhuma min ajri sahibihi syai'an. Apabila seorang wanita dia bersedekah dari rumah suaminya, artinya apa yang ada di dalam rumah suaminya, entah misalnya saya dari Tombolopau bawa sayur nih, istri saya bagi-bagi ke tetangga atau yang lainnya, apapun itu, maka untuk si wanita tadi yang membagi-bagikan itu untuknya pahala, dan untuk suaminya juga pahala yang seperti itu tanpa mengurangi salah satu dari keduanya. Jadi untuk istrinya 100, untuk suaminya 100, tanpa ada yang dikurangi. Masya Allah jamaah sekalian. Ini kalau diizinkan
kalau diizinkan. Baik, kata para ulama kita, infaqul mar'ati min baiti zawjiha. Infaknya seorang wanita dari rumah suaminya, au min mali zawjiha, atau dari harta suaminya, itu ada 3 keadaan. Dicatat ini, 3 keadaan ini. Keadaan yang pertama, al-halatul ula, ayyadana ar-rajulu limra'atihi an tunfiqa nafaqatan biidnin khasin. Keadaan yang pertama adalah si suami itu sudah mengizinkan istrinya untuk menginfakkan suatu nafkah, sesuatu dengan izin yang khusus. Izinnya itu khusus, diizinkan. Misalnya ada seorang suami datang, seorang istri datang pada suaminya, odaing, bahasa Makassar ini, aku le janji nyumbang aser di masjid An-Nahl Talloy. Nyumbang bang. Ini aku tambah pokoknya. Sumbang. AC supaya tidak tapik-tapik angin. Izinnya khusus. Dia izinnya pada suami, izin yang khusus, diberi izin yang khusus pula oleh suaminya. Kata para ulama kita, laha ajrun kamilun walahu ajrun kamilun. Untuk si wanita itu pahala sempurna, untuk si suaminya juga pahala yang sempurna. Ini ada uang 100.000 lebih daripada belanja yang kemarin. Kulejenne ku sarian tetangga ta kodong kagarring. Emang ya? Kisarian. Ini izin khusus, bentuknya seperti itu. Keadaan yang kedua, ayyadana ar-rajulu limra'atihi idnan 'amman an tunfiqa min malihi wa fi hadhihi al-halati laha syatrul ajri wa lahu syatrul ajri. Adalah si suami memberikan izin, tapi izinnya itu umum. Misalnya saya kasih nih sama istri, ini untuk belanja dan ini sisanya terserah kau mau apakan. Entah kau mau sedekahkan, terserah. Ini izinnya berarti izin apa? Umum. Ketika uang ini disedekahkan oleh si istri, maka itu berpahala. Tetapi pahalanya tidak sempurna. Untuk si istri itu setengah, untuk suaminya itu setengah. Bisa dipahami perbedaannya? Kalau yang pertama tadi izinnya itu khusus, dia minta izinnya penggunaan harta itu dengan izin yang khusus. Kalau yang kedua ini memang umum. Ini mereka terserah kau mau apakan. Berarti itu izinnya apa? Umum. Bisa dipahami? Yang ketiga jamaah, alla ya'dana ar-rajulu limra'atihi an tunfiqa min malihi. Suaminya tidak izinkan, tetapi tetap karena mungkin istrinya itu dermawan, tetap dikasih ke orang atau ke masjid atau apapun itu. Jadi suaminya tidak izinkan ini, tapi istrinya tetap memberi. Kalau begini keadaannya, kata para ulama, wa fi hadhil halati yakunul ajru lizauji law anfaqat. Kalau keadaannya seperti ini, maka pahalanya itu hanya untuk si suami. Karena uangnya siapa? Suami. Uangnya untuk suami. Dan ini Masya Allah, bersedekah tanpa izin itu tetap sedekahnya diterima. Tetap sah sedekahnya, tetap berpahala sedekahnya, tetapi hanya untuk si suami. Istrinya apa? Kata para ulama, akhrajat syai'an min malihi wa yakunu 'alaiha al-wizru wal iyadhu billah. Sayangnya dengan niat yang baik dari istrinya itu justru dia mendapatkan dosa karena tidak amanah dengan harta suaminya. Ini Masya Allah, sedekah tapi tidak izin pada suaminya, berdosa seorang istri jamaah. Apalagi kalau digunakan bukan untuk kebaikan. Kira-kira bagaimana? Lebih berdosa atau tidak? Lebih berdosa. Oleh karenanya para istri, jaga harta suami. Jaga harta suami. Kalau memang kita ingin melakukan sesuatu, membeli sesuatu, menggunakannya pada sesuatu, tidak ada salahnya izin. Apalagi sekarang ada di HP, tinggal telepon ke panjaman, deng, anu nih, malima nih, nganu nih, ringan. Kalau melakukan hal itu dan dia tahu ini perintah dari Allah, berpahala.
Pahala, gampangnya wanita itu mendapatkan pahala jamaah. Menelpon suaminya untuk minta izin penggunaan harta, pahala sudah. Karena ketaatannya pada si suami. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan istri kita istri yang solihah. Dan bagi para jombloan, semoga mendapatkan istri yang solihah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.